Kesepakatan kelas kita pembelajaran biologi, kita belajar sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama kan? Jadi silakan kita saling menghargai, menghormati seperti kalian pada saat berdiskusi atau mungkin yang tepat waktu berarti yang kesiangan konsekuensinya seperti apa? Ya kita kan sudah yang di-share pada grup WA kita bisa laksanakan sesuai dengan kesepakatan ini. Ya, siap? Siap. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran metode ilmiah, sekarang kita kuis dulu ya dengan menggunakan Kahoot. Silakan kalian buka di grup WA kita untuk soal Kahootnya dari sana. Boleh dimulai dari sekarang. Bagaimana permasalahan-permasalahan biologi itu bisa diselesaikan? Bagaimana solusinya pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, semua itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Kita akan mempelajari pertemuan ini, kita akan mempelajari ini. Dan apa yang harus kalian kuasai gitu ya, yang harus tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa? Yaitu kalian setelah pembelajaran ini nanti melalui observasi, melalui diskusi, melalui presentasi, kalian harus bisa mengidentifikasi, kemudian menyebutkan dan menjelaskan pendekatan permasalahan biologi melalui metode ilmiah dengan prinsip keselamatan
tayangan tadi? Silakan, siapa? Perasaan apa yang muncul setelah melihat tayangan tadi? Oke, silakan. Dera, bukan. Dera. Oke, makasih Dera. Coba menurut Dera apa perasaannya? Yang saya dapat, saya termotivasi dari beliau karena meskipun beliau kurang di fisik atau tidak fisik, tapi beliau tetap semangat untuk selalu berprestasi. Oke, terima kasih Dera. Yang lagi bagaimana perasaannya? Satu lagi lah, coba. Ya, silakan Putri ya. Oke, Putri. Perasaan saya setelah melihat itu, saya merasa takut karena dengan disabilitasnya, dengan keterbatasannya tidak untuk kemungkinan ia terus produktif dan tetap hidup. Oke, terima kasih ya. Oke. Ibu yakin kalian semuanya punya perasaan sesuatu yang kebanyakan apa perasaannya? Adakah sesuatu yang membuat kalian terinspirasi dari kisah itu? Adakah yang terinspirasi? Ada. Coba Arya. Terinspirasinya apa? Merasa terinspirasi untuk apa? Untuk terus menggali apa? ilmu gitu. Betul, gitu ya. Walaupun mempunyai keterbatasan. Coba bandingkan dengan kamu. Kamu punya keterbatasan? Tidak. Apakah kamu bisa lebih dari beliau? Tekad kuat kamu untuk meraih cita-cita, kamu bisa lebih dibandingkan beliau, ya. Dibandingkan beliau dengan keterbatasannya seperti itu. Nah, nilai positif apa yang membuat kalian itu termotivasi karena kisah itu? Nilai positif apa? Oke, sayang, silahkan. What's your name? Ajnia. Silakan Ajnia. Pantang menyerah. Sip. Jadi itu yang menginspirasi kisah tersebut, itu menginspirasi atau membuat kamu di kemudian hari itu tidak pesi. Dan melanjutkan nih, silakan. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut kembali ya. Terima kasih atas respon kalian pada kuis kita pada hari ini, yaitu tentang kamu. Nggak usah khawatir tentang kenapa saya nilainya di bawah, karena kalian belum belajar, kalau kalian memang belum paham tentang metode ini. Oke. Ini kalian yang sebelah sini ya, kelompok ini nanti kalian mengidentifikasi hal tentang apa itu metode ilmiah, kemudian apa saja langkah-langkahnya, kemudian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan biologi atau permasalahan yang terkait dengan biologi itu apa yang harus dilakukan oleh seorang peneliti gitu ya, apa yang harus dilakukan di awal itu apa, di akhir seperti apa, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan tatkala ingin melakukan penelitian ya. Nih, silakan semuanya seperti itu, dan kalian boleh berdiskusi dengan tetap menjaga jarak ya, dengan tetap menjaga jarak. Diskusinya boleh ambil berjauhan dan gunakan sumber belajar video yang ada di Kuiper atau juga modul bacaan yang ada di Kuiper juga, atau mungkin menggunakan internet gitu ya, dengan sumber-sumber yang mungkin kalian sudah siapkan, atau buku bacaan yang kalian pinjam di perpustakaan. Oke, silakan Ibu beri waktu kalian 10 menit ya untuk berdiskusi. Ya. Oke. Sekarang silakan dari kelompok yang mau mempresentasikan apa itu metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Kelompok mana? Oke, silakan berdiri. Ya, yang lain tolong simak ya, didengarkan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan atau kita boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah-langkah untuk melakukan metode ilmiah adalah memilih masalah. Masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari atau kegiatan penelitian sebelumnya. Masalah yang sudah ditemukan kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang ringkas, jelas, dan bermakna. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan topik utama yang akan diteliti sampai analisisnya, serta dapat menelusuri kemungkinan atau faktor yang terlibat dalam penelitian. Informasi atau data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai data pendukung penelitian. Oleh karena itu, informasi tersebut harus berhubungan dengan objek penelitian. Yang ketiga adalah merumuskan masalah atau menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Masalah harus menyatakan adanya keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan, dan sebaiknya dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Misalnya, apakah pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh cahaya matahari? Yang keempat adalah merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan eksperimen atau serangkaian observasi. Misalnya, cahaya matahari memengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kelima adalah melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan salah satu cara untuk menguji hipotesis. Eksperimen yang dilakukan akan menghasilkan data untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang keenam adalah mengolah dan menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung hipotesis atau tidak. Yang ketujuh adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus jujur dan objektif berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau variabel-variabel yang terlibat dalam eksperimen. Variabel-variabel yang terlibat dalam eksperimen itu ada 3. Yang pertama itu variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel kontrol. Saya membawa contoh dari judul eksperimen pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap kecepatan berbuah pada tanaman tomat. Saya Reisha Mendasari, perwakilan dari kelompok D akan mempresentasikan tentang laporan penelitian. Sebelum kita membuat laporan, kita sudah pasti melakukan eksperimen terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita membuat tentang laporan penelitian. Laporan penelitian sangatlah penting untuk dibuat karena dapat digunakan sebagai dokumentasi dan alat komunikasi hasil penelitian dengan pihak lain. Sistematika laporan penelitian mencakup 5 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Untuk bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bagian-bagiannya. Yang pertama, kajian teori. Yang kedua, rumusan hipotesis. Kita mendapatkan kesimpulan dari data-data yang ada, dipublikasikan atau dilaporkan. Ya, kalau misalnya nanti kalian yang ibu menyuruh ini, berarti kalian laporkan ke ibu dan kita publikasi. Selain mungkin di kelas, kita bisa publikasi juga ke sekolah kalau penelitian kita itu menghasilkan sesuatu, gitu ya, menemukan sesuatu. Boleh nanti kalian melakukan sebuah seminar, misalnya ya. Seminar kalian tulis dari hasil penelitian kalian. Paham ya? Oke, terima kasih. Ibu ingin tahu referensi kalian saat ini setelah pembelajaran kita dari awal sampai selesai, apa yang kalian rasakan? Silakan siapa yang mau menceritakan apa yang sudah kalian rasakan selama pembelajaran atau ada yang menarik nggak di pembelajaran kita kali ini? Silakan siapa? Yang enggak? Tadi silakan. Lebih ke
konsentrasi, kemudian lebih semangat. Setelah melakukan perencanaan dan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, saya merasa senang karena melihat respon siswa yang begitu antusias dan mereka terinspirasi dan juga termotivasi dari teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang saya berikan kepada mereka. Saya berharap mereka mendapatkan pembelajaran tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, pengolahan diri, dan juga bagaimana mereka bisa menentukan keputusan yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mereka temukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, melalui proses pembelajaran yang terintegrasi dari pembelajaran biologi yang saya berikan kepada mereka, mungkin kedepannya saya harus lebih memilih teknik-teknik yang bisa semakin membuat mereka terinspirasi dan termotivasi. Mudah-mudahan dengan seperti itu mereka terlatih untuk menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang bisa mengelola emosinya, kemudian juga menyadari dirinya dan juga bisa membuat sebuah keputusan-keputusan yang bertanggung jawab yang bisa membuat mereka merasa optimis. Mereka bisa mudah di dalam hidupnya karena semua kesulitan-kesulitan dalam hidupnya itu bisa mereka taati. Dan mudah-mudahan pada akhirnya dengan latihan-latihan membuat mereka menjadi semakin percaya diri untuk meraih kesuksesan di masa depan.